Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan kekuatan dan batas minimal alat bukti pengakuan. Menyambung dari pertemuan yang lalu yang membahas terkait kekuatan dan batas minimal alat bukti saksi. Kita ketahui bahwa patokan utama untuk menentukan batas minimal dan kekuatan alat bukti harus didasarkan pada faktor kualitas alat bukti, yaitu alat bukti tersebut harus memenuhi syarat formil, memenuhi syarat material, dan memenuhi batas minimal pembuktian. Untuk itu, agar para pihak di persidangan tidak keliru dalam melakukan pengakuan atas sebuah gugatan penggugat atau jawaban tergugat, maka perlu kiranya para pihak untuk memahami batas minimal dan kekuatan alat bukti pengakuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama tentang kekuatan dan batas minimal alat bukti pengakuan. Namun, sebelumnya untuk para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan telah mengenalkan 3 jenis alat bukti pengakuan. Yang pertama yaitu adalah pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, dan pengakuan ini berakibat mengakhiri sengketa. Kemudian pengakuan yang kedua, pengakuan berklasifikasi, yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan penggugat atas pembayaran sejumlah uang. Misalkan tergugat mengakui berhutang kepada penggugat tetapi bukan 5 juta rupiah, namun hanya 2 juta rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan berklausul, yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan alasan yang bersifat membebaskan tergugat dari gugatan penggugat. Misalnya tergugat mengatakan bahwa benar telah menjual tanah orang tua penggugat dan tergugat, namun uang penjualan tanah itu habis untuk biaya pengobatan orang tua penggugat dan tergugat yang sakit keras semasa orang tuanya masih hidup. Oleh karenanya, untuk mengetahui batas minimal dan kekuatan dari masing-masing alat bukti pengakuan tersebut, perlu kita memahami satu persatu terkait syarat formil, kemudian syarat material, kemudian batas minimal, kemudian nilai kekuatan dari alat bukti pengakuan. Yang pertama yaitu adalah pengakuan murni dan bulat. Syarat formil dari pengakuan murni dan bulat yaitu harus dilakukan secara tegas atau diam tanpa pengingkaran, atau pengingkaran tanpa alasan di depan persidangan oleh dirinya atau kuasa hukumnya secara istimewa. Kemudian syarat material dari pengakuan murni dan bulat yaitu pertama, bahwa pengakuan tersebut harus relevan dengan pokok perkara yang disengketakan. Kemudian yang kedua, bukan kebohongan. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, moral, dan ketertiban umum. Kemudian batas minimal alat bukti pengakuan murni dan bulat, yaitu bahwa pengakuan murni dan bulat memiliki batas minimal pada dirinya sendiri. Artinya, alat bukti pengakuan murni dan bulat ini dapat berdiri sendiri tanpa disertai alat bukti yang lain, sehingga nilai kekuatan daripada alat bukti pengakuan murni dan bulat ini nilainya adalah sempurna dan memaksa serta mengikat para pihak dan hakim serta menentukan. Artinya bahwa dengan adanya pengakuan murni, perkara yang disengketakan oleh para pihak di pengadilan menjadi berakhir. Kemudian pengakuan murni dan bulat tidak dapat dicabut kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya merupakan kekhilapan. Artinya, melakukan pengakuan murni itu harus hati-hati karena berisiko terhadap dirinya sendiri. Karena pengakuan tersebut tidak dapat dicabut. Sehingga ketika penggugat maupun tergugat mencabut pengakuannya, baik penggugat maupun tergugat
harus membuktikan di persidangan terhadap kehilafannya atas suatu peristiwa yang sedang disengketakan. Kemudian yang kedua adalah pengakuan berklasifikasi. Syarat formil dari pengakuan berklasifikasi yaitu dilakukan dengan adanya syarat dan dilakukan di depan persidangan oleh dirinya sendiri atau kuasa hukumnya secara istimewa. Kemudian syarat material daripada pengakuan berklasifikasi yaitu sama syaratnya sebagaimana di dalam syarat material pengakuan murni dan bulat. Kemudian batas minimal dari pengakuan berklasifikasi yaitu tidak dapat berdiri sendiri. Artinya bahwa pengakuan berklasifikasi ini hanya sebatas bukti permulaan. Oleh karenanya, pengakuan berklasifikasi ini harus dilengkapi oleh alat bukti yang lain. Kemudian, nilai kekuatan daripada pengakuan berklasifikasi yaitu bersifat bebas dan tidak mengikat. Artinya di sini bahwa pengakuan berklasifikasi tidak memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat serta memaksa kepada hakim. Di sini hakim bebas untuk menerima atau tidak terhadap pengakuan berklasifikasi. Hakim dalam menilai pengakuan berklasifikasi tidak boleh dipisah-pisah. Hakim tidak boleh menerima dengan sebagian yang menguntungkan pihak lain dan menolak pengakuan yang merugikan pihak yang mengaku. Namun harus diterima secara keseluruhan. Artinya kalau sebagian pengakuan itu diterima oleh hakim, maka sebagian yang tidak diakuinya juga harus diterima oleh hakim, sehingga keduanya diperiksa. Kemudian pengakuan yang ketiga yaitu pengakuan berklausul. Baik syarat formil, syarat material, kemudian batas minimal, dan nilai kekuatannya sama dengan pengakuan berklasifikasi. Begitupun bagaimana hakim menilainya terhadap alat bukti pengakuan berklausul. Sahabat bilik hukum perdata semuanya, dari pembahasan tersebut kita dapat memahami terkait kekuatan dan batas minimal alat bukti pengakuan. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa alat bukti pengakuan murni merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan memaksa para pihak dan hakim. Untuk itu, kiranya jika kita sebagai penggugat atau tergugat agar lebih berhati-hati dalam menjawab dengan menggunakan pengakuan, karena beresiko kepada pihak yang mengakui. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.